Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sudah masuki segmen terakhir, segmen tanya jawab dengan kedua orang guru kita. Insya Allah Ustadz Taufik dan Ustadz Fatullah akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian ya. Tadi ada beberapa pertanyaan saya yang belum kejawab ya. Di antaranya adalah gimana kalau perintah taat terhadap suami ya mau dilakukan kalau suaminya sholat aja nggak pernah, subuh kesiangan mulu ya, ngaji nggak pernah, nafkahin nggak mau, kerjaannya tiap hari kerjaannya maksiat mulu, nongkrong di warung. Nah itu gimana Ustadz? Tapi nanti jawabnya sabar, sabar ya. Nah kesempatan pertama kami berikan dulu kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau nanya. Angkat tangannya silakan. Siapa? Ibu, mana tadi? Mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Nyai Asmaroh. Lebih terkenalnya, lebih kerennya kalau di tempat saya dipanggil Nyai Donat Pak Ustadz. Jauh amat. Nyai Donat, saya dari Majlis Talim Khairin Nisa. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya seorang ibu single parent yang mempunyai anak perempuan bekerja Pak Ustadz. Yang saya jadi pertanyakan, apakah boleh anak saya menafkahi saya di samping intinya keluarganya gitu, menafkahi saya apa boleh? Gitu. Anak ibu perempuan? Perempuan. Oh iya, kerja anak ibu? Kerja. Oh, jadi dari pendapatannya dia, gajinya dia boleh nggak disisihin untuk ibu sebagai orang tuanya? Menafkahi saya menafkahi gitu. Ibu? Ya. Ya. Bolehkah? Ya gitu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Makasih banyak atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngedenger suaranya orangnya tegas nih. Ya, wanita yang tangguh, usahanya pasti donat ini ya, usahanya ya. Punya bisnis donat ini. Semoga sukses dan berhasil selalu Ibu ya. Amin amin ya. Silakan Ustadz, mungkin Ustadz Taufik bisa jawab, silakan Fadol Ustadz. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seorang wanita itu bukan menafkahi. Ya, perempuan itu tidak mendapatkan tanggung jawab memberikan nafkah. Kalau ada perempuan bekerja lalu hasilnya diberikan kepada orang tuanya, itu adalah bagian daripada sedekah, kebaikan. Jadi memang infak itu ada yang sunnah, seperti anak berbagi kepada orang tua, itu infak yang sunnah, anak laki-laki ya. Tapi kalau suami kepada istrinya itu kan wajib. Nah kalau ibu punya anak, tadi dia kerja lalu memberikan untuk orang tuanya, itu birrul walidain, bagian dari berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Boleh? Boleh. Kalau suaminya ngelarang gimana? Nah, misalnya maaf kan suka ada ngapain sih ibu lo dibagi, nih anak-anak juga perlu, padahal nafkah bininya, uang istrinya. Nah itu gimana Ustadz? Jadi suami itu ditaati ketika aturan yang sebentar, yang itu nanti deh, sendiri aja deh jawabnya nanti ya. Itu masuk dalam pertanyaan saya Ustadz yang lain ya. Oke baik, itu dulu ya Bu ya. Bu, penasaran banget pengen tahu jawabannya. Baik ya Ustadz, nanti kita jawab ya Ustadz ya sama pertanyaan saya. Ada lagi yang mau nanya Ibu? Ada lagi? Enggak, jadi udah kejawab ya Ibu ya tadi ya, bahwa pertanyaan Ibu tadi, boleh nggak anak menafkahi orang tua? Ustadz bilang bukan nafkah, tapi itu namanya bagian dari birrul walidain ya. Boleh ya, anak perempuan ngasih uangnya sendiri untuk orang tuanya. Boleh. Baik, sekarang pertanyaan saya Ustadz,
baru lanjut ya yang tadi. Untuk Ustadz Taufik dan juga Ustadz Fatullah. Pertanyaan saya tadi ada dua. Yang pertama adalah ya, istri wajib taat terhadap suami. Tapi kalau suaminya nggak taat sama Allah gimana? Sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, nafkahin ogah, kerjaannya nongkrong mulu, subuh bangunnya siang jam 7:30. Kira-kira itu Ustadz, wajib nggak seorang istri taat kepada suaminya? Silakan Ustadz Fatullah, Fadal. Bu, lapar gua. Kata Rasul bukan kata Ustadz Fatullah. Ayyuma mar'atin matat wa zawju anha radin dakhalatil jannah. Siapa seorang istri ketika mati wafat suaminya redho, insya Allah dia masuk sur. Itu pasti masuk surga kalau dia taat kepada suami. Tapi suami di sini kagak sholat. Tetap ibu, kewajiban ibu sebagai kodrat seorang istri taat sama siapa? Pak RT. Sama suami. Meskipun dia kagak sholat, tapi sebagai seorang istri sabar. Tapi ingatkan kepada suami ibu, saling watawasau bil haqi, saling nasihat menasehati, tegur. Nggak apa-apa yang anda ada tinggi, diajak ngelawan sama Allah, diperintah sholat kagak sholat. Nah ibu bagaimana sikap ibu? Ya. Sikap ibu adalah menasehati suami ibu. Tetap patuh hukumnya. Oh, udah dinasihatin suaminya marah Ustadz. Marah. Galakan lakinya. Buang aja, buang. Iya. Buang udah bini kayak gitu. Ya serem banget. Makanya ibu tetap Taat. tapi nasihati. Ya, Bu, baik, terima kasih banyak teman. Ustadz Taufik, ini masalahnya hampir sama kayak yang tadi. Suaminya ngelarang Ustadz Taufik, kayak tadi misalnya nafkahin ibu. Terus kedua yang dilarang suami, istri pengen pakai hijab. Lakinya bilang, lu jangan pakai jilbab dulu dah, gue belum siap. Atau misalnya istri pengen umroh, entar aja umrohnya. Suami bilang nanti aja padahal duitnya ada, gue masih belum siap. Nah, suami ngelarang kayak gitu. Kira-kira wajib nggak taat? Sedangkan seorang istri udah nggak tahan, pengen pakai hijab, pengen bisa berbakti sama orang tua, pengen taat sama perintah Allah. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya? Masih wajibkah dia taat terhadap suami yang seperti itu? Silakan Ustaz. Bismillah. Taat kepada suami itu memang hukumnya adalah wajib. Tapi kalau ketaatan dalam rangka untuk maksiat kepada Allah itu tidak harus diikuti. Sebagaimana anak sama orang tua, anak harus berbakti sama orang tua. Tapi kalau disuruh maksiat oleh orang tuanya, la tuti'huma kata Quran, jangan ikuti mereka. Tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, yang bagus. Jangan mentang-mentang suaminya melarang-melarang lalu kita ungkapkan kata-kata kotor, kata-kata mencela, dasar kamu Fir'aun, jangan. Ya, jadi kalau ada suami yang nyuruh istrinya maksiat, maka sikap istri bagaimana? Jangan taati perintahnya yang berhubungan dengan maksiat. Tapi ibu tetap bakti ya, bukan berarti nanti ibu buang suami saya, demo. Bukan itu, tetap bikinin kopi, tetap bajunya disiapin. Jadi jangan menghilangkan kebaikan ibu sama suami. Yang ibu tidak ikuti adalah karena ibu diperintahkan untuk tidak taat kepada Allah. Contohnya siapa? Asiyah. Asiyah itu punya suami Fir'aun. Fir'aun itu laknatullah. Kenapa? Bukan hanya manusia tapi ngaku tuh Tuhan. Tapi pernah nggak dengar Asiyah itu bandel, durhaka sama Fir'aun? Nggak ada. Maka kalau ada istri yang ingin masuk surga, ya punya suami tidak lebih dari Fir'aun atau belum sama dengan Fir'aun, nggak usah ngeluh, sabar dulu, karena kesabaran ibu yang akan mengantarkan ibu kepada surganya Allah. Baik. Nah sekarang kalau istri yang durhaka sama suami karena dia ngerasa pendapatannya lebih dari bandingkan sama suaminya, itu gimana Ustadz? Apa kita simpan episode minggu depan aja? Gimana Ustadz? Ya, singkat aja, singkat. Ya, singkat. Kalau ada istri yang merasa lebih baik, lebih hebat dari suaminya karena sudah mendapatkan gaji atau penghasilan lebih tinggi, maka nilai ibadahnya akan luntur. Ya, kenapa? Karena prioritas utama adalah taat. Ya, prioritas utama adalah taat dan patuh, merasa rendah hati kepada suaminya, bukan merasa lebih baik, merasa bangga karena sebab pendapatannya.
Ya, jadi ibu ingat rumah tangga itu beda pendapat itu jarang konflik kalau tahu ilmunya. Tapi yang sering konflik beda pendapatan. Ya, benar. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Safatullah. Terima kasih banyak Ustaz Safatullah. Terima kasih banyak Ustaz Taufik. Bu, Pak, memang dalam rumah tangga harus ngejaga keseimbangan antara ego kita dengan ego suami, keinginan kita dengan keinginan suami. Tapi tujuan utamanya adalah bahwa pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah. Tanggung jawab yang diberikan pada kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allah limpahkan rezeki bagi kita semua, diberikan kebaikan dan keberkahan bagi rumah tangga kita. Untuk itu kepada Ustadz Fatullah kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Ustadz Fatullah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maupun jamaah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat kedua tangan kita khusyukkan diri kita, yakinkan doa kita hari ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilai taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Subhanaka la nusna alaika anta kama nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Ghafur. Hari ini kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, hidayah selalu senantiasa dimanapun kami berada. Ya Allah, istiqomahkan kami, hati kami selalu beribadah yang terbaik kepada Engkau. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu ketika kami wafat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita, sama-sama kita mengaji. Dan diingatkan sekali lagi, perempuan di dalam Islam boleh untuk beraktivitas, boleh untuk berkarya, tapi tugas yang paling penting dalam rumah tangga bagi suami dan istri adalah untuk mendidik dan mengasuh anak-anak. Kelak anak-anak kita akan menjadi generasi penerus. Semua yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan dalam rumah tangga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadikanlah rumah tangga kita rumah tangga yang dekat dengan Quran, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dasarnya adalah cinta dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya David Halik undur diri, semoga kita dikumpulkan kelak di dalam surganya Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.